guys, welcome to tugas video pengantar kebencanaan mata kuliah manajemen bencana dan KLB. Nama Azatul Mabarurah 14235500 kelas AKM 5. Ditonton ya guys. Happy watching. Gempa Jogja 2006. Identifikasi potensi dari gempa Jogja 2006. Penyebab terjadinya gempa di Jogja 2006. Menurut para ahli, dari data-data kegempaan menunjukkan bahwa sumber gempa berasal dari atau terkaitan keberadaan sesar opak atau pergeseran sesar opak. Menurut BMKG, sesar opak potensi 8,7 magnitudo yang terbentuk sesar opak itu atas karena Selat Jawa atau Selat Hindia. Dipercaya para ahli geologi bahwa laut ini terdiri dari lempeng yang menunjukkan ke bawah, tabrakan dengan lempeng bagian atas. Jadi lempeng Hindia ini membentuk lempeng bagian bawah. Dampak gempa Jogja 2006 yaitu yang pertama, merobohkan bangunan di pedesaan. Sumur yang tadinya melingkar berubah jadi elips. Ketiga, tidak adanya satupun rumah tersisa akibat gempa. Keempat, rumah warga bergeser puluhan meter dari lokasi. Dan yang terakhir, mengakibatkan korban jiwa sebanyak 6.000 orang. Masalah yang kedua, ancaman dan mitigasi megatrust di pesisir Banten. Megatrust adalah zona di mana terjadinya pertemuan dua lempeng samudra dan benua sehingga membentuk suatu lokasi yang rawan gempa bumi. Di Indonesia, tempat itu berada di antara barat zona Rusia dan zona Indo-Australia, sehingga menyebabkan barat Sumatera dan selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara rawan gempa. Zona megatrust itu lempeng samudra dan lempeng benua seiring bertabrakan, kemudian lempeng samudra ini menekuk ke bawah dan lempeng benua menekuk ke atas sehingga membentuk suatu getaran kuat sampai di sekitar Mentanawi. Sumber itu ada kerusakan sampai 9 mmi, Aceh sampai 11 mmi. Jika megatrust Selat Sunda terjadi seperti itu, hanya lempeng samudra menua, lempeng benua yang kuat mengakibatkan kerusakan di Lampung, Jakarta, Banten. Jika megatrust terjadi di Selat Banten, tepatnya di selatan Lombok, maka kekuatan gempa mencapai 5,7 magnitudo dan intensitas mencapai 9 magnitudo. BMKG menetapkan di mana lokasi gempa besar, yaitu di antara barat Sumatera, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, kemudian terbelah dua di Sulawesi. Dampak dari megatrust yaitu putusnya jembatan-jembatan, yang kedua akses darat terorganisir, yang ketiga tsunami. Masalah ketiga, gempa bumi di Jepang. Gempa bumi di Jepang berasal dari pantai barat Jepang yang paling kuat mencapai 7,6 magnitudo dan pada tahun 2011 sebesar 9 magnitudo. Dampak gempa bumi di Jepang yaitu menewaskan puluhan ribu orang. Yang kedua, menyebabkan salah satu bencana nuklir terburuk di dunia. Pencegahan yang dilakukan pada gempa bumi Jogja 2006. Yang pertama, Asosiasi LMS Internasional membangun rumah dom sebanyak 80 unit berbentuk setengah lingkaran yang mirip rumah Teletubbies. Yang kedua, membangun kelurahan tangguh bencana. Yang ketiga, memperkuat suatu pendidikan yang aman bencana. Dan yang keempat, membangun fasilitas umum seperti jembatan menggunakan tenaga darangan. Pada pencegahan megatrust, yang pertama yaitu pembangunan desa tangguh bencana. Yang kedua, sosialisasi kepada masyarakat mulai daripada tingkat sebuah sekolah dasar seperti TK, SD, MTS, terus pada masyarakat. Yang ketiga, dengan 12 indikator masyarakat siaga tsunami yang ditetapkan oleh UNESCO. Yang pertama, memiliki peta bahaya tsunami. Yang kedua, memiliki informasi perkiraan jumlah orang yang berada di wilayah bahaya tsunami. Yang ketiga, memiliki papan informasi publik tentang gempa dan tsunami. Yang keempat, memiliki inventaris sumber daya ekonomi, infrastruktur, politik, dan sosial untuk pengurangan risiko bahaya tsunami. Yang keenam, memiliki peta evakuasi tsunami yang mudah dimengerti, disusun bersama dengan pihak berwenang, berkolaborasi dengan masyarakat. Yang keenam, memiliki materi pendidikan dan kesiapsiagaan yang distribusikan. Yang ketujuh, memiliki kegiatan pendidikan dan kesiapsiagaan secara rutin.
Yang kedelapan, melakukan pelatihan tsunami secara rutin. Yang kesembilan, memiliki rencana operasi darurat tsunami. Yang kesepuluh, memiliki kapasitas untuk melaksanakan rencana operasi kedaruratan. Yang kesebelas, memiliki kemampuan menerima info gempa dan peringatan dini tsunami 24 jam 7 hari. Yang kedua belas, memiliki kemampuan membagikan info gempa dan peringatan dini tsunami 24 jam per hari. Keempat, pemasangan sensor TIK yang dipasang di muara gen perbatasan dengan pendengaran. Yang kelima, desa Sidoarjo melakukan langkah-langkah dengan penanam pohon mangau, ketapang, dan cemara laut. Langkah-langkah pencegahan bencana yang dilakukan oleh negara Jepang. Yang pertama, sistem peringatan. Ponsel dipasangi sistem peringatan gempa bumi dan tsunami. Kereta api memiliki sensor yang akan menghentikan jika terjadi bencana. Rumah yang dilengkapi perlengkapan yang bisa bertahan hidup dari gempa. Sekolah yang menjalankan latihan gempa, memastikan bangunan tahan gempa yang sudah ditetapkan. Pemantauan peringatan dini, infrastruktur tahan bencana, dan kesiapsiagaan komunitas. Sekian dan terima kasih semuanya.